Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad ibn Abdullah. Alladhi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Saudaraku, belakangan ini dakwah kita, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dakwah salaf sedang sering sekali mendapati ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan dari pihak-pihak yang merasa terusik dengan semakin majunya dakwah yang penuh keberkahan ini. Yang kita sayangkan, justru tantangan yang paling dahsyat adalah dari mereka yang selama ini mengklaim berada di atas jalan kebenaran, di atas pemahaman aswaja. Berita yang paling terakhir, yang kini sedang ramai dibicarakan, adalah munculnya mereka yang berupaya dengan sekeras mungkin untuk menggagalkan pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal. Dan sungguh saat kita menyimak berita ini, sudah pasti terkadang kita tak mengerti bagaimana orang yang selama ini, kaum yang menyatakan dirinya adalah kaum muslimin yang paling semangat menegakkan syiar agama Allah, pecinta Rasul, tapi mereka begitu dipenuhi dengan bara kemarahan pada suatu masjid yang padahal di dalamnya disebut nama Allah hanya karena adanya perbedaan paham. Maka sebagai bentuk empati, khususnya dari anak pribadi kepada masalah ini atau atas masalah ini, dan sekaligus sebagai nasihat dan wasiat anak kepada kita semua, izinkan dalam kesempatan kali ini anak akan membawakan sebuah puisi bebas yang anak beri judul Kumandang Takbir Preman Berjubah. Anak akan segera mulai. Nun jauh di sana, kulihat segerombolan manusia berpeci, bersorban, bak ulama, bergamis bersarung, bak santri pembela agama. Kudengar gema takbir keluar dari lisan mereka. Kudengar sholawat Nabi terus mereka baca. Bahkan tasbih tertenteng di tangan mereka. Bahkan mereka mengklaim dirinya sebagai barisan aswaja. Kulihat mereka hendak berangkat menuju titik yang sama. Kukira mereka hendak berdemo menghentikan gereja, atau mereka hendak menghancurkan diskotik perusak akhlak bangsa, atau hendak melabrak Fashion Week penebar petaka, atau hendak menghancurkan tempat klinik perusak akidah yang nyata. Kukira mereka hendak berjihad melawan Syiah penggerus agama, atau hendak menghadang laju ajaran Ahmadiyah yang sangat terang kekufurannya, atau hendak memporak-porandakan kaum liberalis yang makin bebas menyebarkan sayap kesesatannya,
atau hendak berjihad meluluh lantakkan sekte sesat lain yang makin berkembang seenaknya. Ternyata dugaanku salah semua. Yang mereka jadikan lawan nyata ternyata adalah orang yang sama. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat secara nyata. Bahkan mereka adalah kaum yang konsisten menyeru umat agar mentauhidkannya. Mereka yang tak lelah mengingatkan umat agar menjauhi syirik yang amat berbisa. Mereka yang berupaya menghidupkan sunnah nabinya. Sungguh betapa mengherankannya. Mereka bahkan dengan tega bersemangat menghentikan pembangunan masjid yang nama Allah disebut padanya. Ini hanya karena fanatisme buta dan kedengkian telah memenuhi hati dan otak mereka. Kini semakin nyata betapa kita makin dekat dengan akhir zaman. Saat kebodohan telah demikian dominan. Saat orang jahil diulamakan. Saat tokoh munafik diidolakan. Saat santri bahkan tak dapat dibedakan lagi dengan preman. Maka itulah tanda akhir zaman. Saat kebenaran tak lagi diukur dengan kekuatan al-bayan, namun justru diukur dengan kekuatan al-bayaran. Akal sehat tak lagi digunakan. Hawa nafsu yang jadi panutan. Itulah tanda akhir zaman. Siapa kuat? Dia yang berasa di atas kebenaran. Hukum rimba mulailah berjalan. Provokasi murahan jadi senjata andalan. Fitnah dan dusta bagi mereka hanyalah sebuah mainan. Itulah tanda akhir zaman. Slogan-slogan indah namun penuh kepalsuan menjadi sebuah senjata andalan. Murahan tapi mematikan, khususnya bagi kalangan awam, untuk menggunting dalam lipatan. Itulah tanda akhir zaman. Tak malu lagi untuk dikatakan kekerasan adalah kelembutan. Provokasi adalah kedamaian. Ancaman adalah persaudaraan. Pentungan adalah kemanusiaan. Itulah tanda akhir zaman. Sungguh mengherankan. Biksu dan pendeta kalian sering berangkulan. Gereja dan vihara kau jaga agar tetap aman dan nyaman.
pelaku syirik kau lindungi, bahkan penuh dengan pengorbanan. Dangdut dan hiburan musik bahkan kalian jadikan hobi dan kesenangan. Kau lindungi dengan penuh pengorbanan. Sementara hanya karena di masjid tersebut usolli tidak diucapkan, pujian sebelum sholat tak mereka lantunkan, zikir setelah sholat tidak dikeraskan, marhabanan tidak dijalankan. Maka dengan sebab itulah kalian anggap itu semua sebagai musuh besar, musuh bebuyutan kalian. Seakan mereka adalah setan yang lebih membahayakan dari kekafiran, bahkan tega jika perlu masjid mereka kalian hancurkan. Di mana nurani kalian? Di mana akal sehat kalian? Dengan kekafiran yang nyata kalian bisa berangkulan. Namun dengan yang sekedar beda pemahaman, kalian anggap setan yang pantas dibinasakan. Betapa tidak malunya kalian. Kalian selama ini menyatakan kaum paling toleran, kaum yang paling bisa menghargai perbedaan. Bahkan kalian mengklaim diri kalian adalah garda terdepan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Apakah toleran itu jika pada kaum yang bisa mengenyangkan perut kalian? Toleran hanya berlaku pada kaum yang hanya bisa yes man pada kalian? Toleran hanya pada kaum yang seide dengan otak dan hawa nafsu kalian? Jika jawabannya demikian, sebenarnya kalian adalah munafik garda terdepan. Maka khususnya kepada semua teman-teman, ingin aku nasihatkan. Ingatlah selalu dan camkan dengan perasaan apa yang hendak ana nasihatkan. Memegang sunnah di akhir zaman ini bagaikan menggenggam bara api. Melangkahkan kaki ke kanan, jaring fitnah mereka tebarkan. Melangkahkan kaki ke kiri, ranjau kata menyakitkan mereka hamparkan di sepanjang jalan. Diam di tengah pun digilas roda kezoliman. Membalas kejahatan rasanya tak pantas kita lakukan. Menelan fitnahan dan kezoliman memang sungguh sangat berat kita rasakan. Namun pilihan terbaik yang harus kita lakukan, hendaklah bersabar atas semua ini. Insya Allah surga akan menanti. Biarkanlah semua caci maki, biarkan semua fitnah keji, biarkan
segala makar busuk dari munafik sejati. Yakinlah Allah selalu maha mengetahui. Yakinlah Allah yang akan menghisab setiap diri. Cucurkan air mata kita di hadapan Ilahi. Tumpahkan rasa kesal dan ketidakberdayaan kita di depan Rabbul Izzati. Kepadanya kita adukan segala luka hati. Sungguh Tuhan Maha Peduli pada hambanya yang sudi berserah diri. Mohonkan padanya sepenuh hati agar Dia selalu meneguhkan kita di atas manhaj salafi yang suci ini. Biarpun beribu duri menusuk hati, manhaj ini kita pegang sampai mati. Semoga Allah memberikan pahala dan ampunan pada hambanya yang lemah ini. Semoga Allah melimpahkan anugerah kesabaran yang tak bertepi, walau cobaan silih berganti. Hanya kepada Allah Ar-Rahman kita semua mengadukan semua kepalsuan dan kemunafikan, semua kezaliman dan kejahilan. Hanya kepada Allah Ar-Rahman kita semua menjulurkan tangan agar kita tetap istiqomah di atas kebenaran dalam menghadapi semua tekanan, dalam menghadapi aneka fitnah dan kedustaan yang kejam, menghadapi fitnah akhir zaman. Bukankah kita beriman Dialah Allah, Zat yang maha mendengarkan setiap tetes air mata kita yang tergores kezoliman, setiap luka hati kita yang tergores sayatan perasaan. Maka tetaplah tenang, hai orang-orang yang beriman. Di puncak kezoliman, dekatnya pertolongan Tuhanmu adalah sebuah keniscayaan. Tuhanku, Engkau pasti tahu tekadku tetap satu, ridhomu yang aku tuju. Betapapun sulitnya jalan menuju pintumu. Aku hanya butuh pertolonganmu, ya Rahman. Kuatkan hati menghadapi terpaan. Istiqomahkan hati kami agar tetap pada jalur kebenaran. Jangan sekali-kali kau condongkan hati kami pada kesesatan. Ya Allah, kuatkan jiwa kami
dengan keperkasaanmu. Perteguh hati kami dengan kemahakuasaanmu. Kokohkan langkah kaki kami dengan sifat ilmumu. Lembutkan hati kami dengan kasih sayangmu. Jauhkan hati kami dari rasa dendam tak berkesudahan, walau andai kami sanggup membalaskan. Jinakan hawa nafsu kami dengan petunjukmu. Padamkan emosi kami dengan kelembutanmu. Tuhanku, gantilah tetes air mata kami dengan pahala darimu. Gantilah sakit hati kami dengan keriduanmu. Gantilah kesabaran kami dengan kau maafkan segala dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan. Gantilah kekecewaan ini dengan surgamu yang penuh kenikmatan. Tuhanku, kami tahu seandainya Engkau tak sudi menolong kami, hancurlah dunia dan akhirat kami. Kepadamu kami pasrahkan. Hidup mati kami serahkan. Tawakal kan kami jadikan bekal hidup kami. Asal ridhomu terus kau berikan. Tuhanku, maafkan segala khilaf kami. Maafkan segala dosa kami. Bukalah terus pintu maghfirahmu, pintu ampunanmu. Ilahi Rabbi, anta maksudi, waridhoka matlubi. Ilahi, Tuhanku, Engkaulah puncak tujuan tertinggi kami. Keriduanmu yang selalu kami cari. Wafatkan kami dalam keadaan hati yang jauh dari sifat hasad dan dengki. Wafatkan kami dalam iman dan Islam yang murni. Wafatkan kami dalam manhaj salafi yang tak terkotori. Wafatkan kami dalam sunnah nabimu yang suci. Allahu ya Rahman, Allahu ya Mannan. Kabulkan ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.